Halo, sahabat DWD Academy. Kali ini kita akan mencoba membandingkan antara teknologi virtual machine dan juga teknologi kontainer. Kita fokus pada bagan. Sekarang kita akan bahas virtual machine dulu. Kita mungkin sudah sering bermain-main dengan virtual machine, di mana kita melihat dari bawah ke atas, di bawah ini level bawah adalah infrastruktur atau unit-unit hardware. Kemudian di dalam hardware itu pastinya kita akan menginstal hypervisor. Hypervisor ini sebagai contoh misalnya Proxmox atau Hyper-V atau VMware, atau mungkin jika belum ada yang mengenal apa itu Proxmox, apa itu Hyper-V, apa itu VMware, saya ambil contoh yang paling mudah misalnya adalah VirtualBox. Mungkin semua sudah pada tahu apa itu VirtualBox. Nah, gampangannya itu. Jadi hypervisor ini layaknya VirtualBox. Nah, kemudian di dalamnya kita akan membuat gues-gues OS. Nah, gues-gues OS ini dia akan memiliki kernel masing-masing. Dia akan memiliki prosesor masing-masing. Dia akan memiliki memori, floating memory masing-masing. Kemudian barulah di dalam masing-masing gues OS ini kita bisa menginstal aplikasi. Misal gues OS pertama kita install Ubuntu, aplikasinya untuk Nginx. GUI OS yang kedua ini Ubuntu juga, ini untuk database misalnya. Kemudian GUI OS yang ketiga ini dibentukkan untuk store server. Nah, seperti itu. Misalnya ini VM1, VM2, VM3, virtual machine 1, virtual machine 2, virtual machine 3. Atau mungkin ketika kita sering bermain-main dengan VPS, ini adalah VPS 1, VPS 2, VPS 3. Nah, bisa dianalogikan seperti itu. Nah, bagaimana dengan kontainer? Kontainer kita lihat dari bawah ke atas. Di sini sama, ada infrastruktur juga, ada unit-unit server di sini. Nah, kemudian unit server itu kita install sistem operasi. Misalnya sistem operasinya adalah Linux. Nah, kemudian di dalam Linux itu kita install engine container, container engine. Sebagai contoh misalnya kita di sini ada Docker, atau kita install Podman, atau kita install Skopeo atau Builda. Seperti itu. Nah, selanjutnya maka si engine container ini kita akan menciptakan sebuah kontainer, yaitu kontainer 1 ini digunakan untuk Nginx, kontainer 2 ini bertugas untuk database, kontainer 3 ini untuk storage, seperti itu. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Kalau seandainya kita menggunakan virtual machine, maka kita bisa lihat berapa kebutuhan prosesor dan memori kalau seandainya kita ada 3 gues OS. Di sini misalnya kita memiliki hanya 4 core prosesor dan 4 GB memori. Kemudian di sini kita membuat 3 VM. Mau diberi berapa prosesornya, mau diberi berapa memorinya kalau seandainya berjalan bareng. Yang di sini adalah VM1 untuk Nginx, VM2 ini untuk database, MariaDB misalnya, kemudian VM3 ini untuk storage. Nah, kita bisa berpikir berapa yang mau diberikan untuk prosesornya, memorinya, padahal kita hanya memiliki 4 core, prosesor, dan 4 GB. Nah, bagaimana dengan kontainer? Misalnya kita sama, kita hanya memiliki 4 core prosesor dan juga 4 GB memori. Maka aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3 atau kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3 ini bisa menggunakan seluruhnya tanpa ada pembagian seperti virtual machine. Jadi ketika kontainer ini berjalan bareng, kontainer 1, kontainer 2, kontainer 3 berjalan bareng, dia bisa menggunakan seluruh resource yang ada di infrastruktur ini. Jadi tidak ada kernel lagi sudah di dalamnya. Karena kernelnya sudah mengikuti kernelnya operasi sistem yang ada di sini atau host yang ada di sini. Berbeda dengan di virtual machine. Ini ada punya kernel sendiri, punya kernel sendiri, punya kernel sendiri. Maka semakin berat pekerjaannya. Kerja CPU, kerja memori semakin berat di sini.
Berbeda dengan teknologi kontainer. Di sini tidak ada kernel, tidak ada kernel, mungkin hanya bin dan library, bins dan library. Maka ketika ketiga kontainer berjalan akan jauh lebih ringan walaupun sama-sama fungsinya. Di sini misalnya kontainer pertama web server Nginx, yang ini adalah RDBMS, MariaDB misalnya, dan ini adalah untuk storage-nya. Itu adalah konsep dasar perbedaan antara virtual machine dan juga kontainer.